Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada tahun ini kita diberi kesempatan untuk berada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Semoga kita dapat memaksimalkan diri kita di dalam bulan Ramadan ini untuk beramal, beribadah dengan ikhlas. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan para orang-orang yang mengikuti beliau yang setia hingga hari akhir. Para ulama mengatakan, apabila kita mempelajari suatu bab ilmu dan mengamalkannya nanti, maka hendaknya terlebih dahulu menghadirkan keutamaan atau fadilah yang didapatkan apabila kita melaksanakan amalan tersebut. Oleh karena itu, saya akan coba sampaikan beberapa manfaat, fadilah atau keutamaan puasa, baik itu di puasa dalam bulan Ramadan maupun puasa-puasa sunnah yang lain di luar bulan Ramadan. Semuanya itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada fadilah manfaatnya. Yang pertama, bagi orang-orang yang berpuasa, bila puasa itu di bulan Ramadan, salah satu keutamaannya ialah orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sabda beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian keutamaan atau fadilah yang kedua adalah bagi orang-orang yang berpuasa, mereka akan dijauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Itu jika puasanya 1 hari. Apabila kita berpuasa di bulan Ramadan ini sebanyak 30 atau 29 hari dalam 1 bulan, maka keutamaan yang didapatkan 70 tahun dikali 29 hari atau 30 hari, maka lebih dari 2000 tahun kita akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka yang sangat panas. Ini disampaikan oleh Rasulullah sebagaimana dalam hadis beliau, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin
yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan karena hari itu wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Itu adalah keutamaan yang kedua, bahwa diri kita akan dijauhkan oleh Allah selama 70 tahun dari api neraka. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah bahwa orang-orang yang berpuasa nanti di akhirat akan memasuki surga melalui pintu Rayyan. Begitu juga dengan orang-orang yang beramal ibadah yang lain. Orang yang beribadah ahli sholat, maka mereka akan masuk pintu surga melalui pintu sholat. Orang yang ahli sedekah akan masuk surga melalui pintu sedekah. Orang yang ahli jihad akan masuk surga melalui pintu jihad. Dan orang yang ahli puasa akan memasuki surga melalui pintu surga. Mereka akan dipanggil di akhirat nanti oleh pintu surga Rayyan. Dikatakan kepada mereka, di manakah para ahli puasa? Dan mereka pun memasukinya. Setelah para ahli puasa masuk, maka pintu itu tertutup dan yang lain tidak ada yang masuk. Suatu ketika Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu surga itu? Rasulullah pun mengatakan, benar, ada wahai Abu Bakar, dan saya berharap engkau dipanggil dari semua pintu itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi perlindungan kepada kita. Kita selalu mengikuti dan menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan pasti dari diri kami sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.